Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Jiang Cheng pun hanya tertawa mendengarnya. Jiang Cheng pun bertanya siapa yang bilang ini adalah dark system. Jiang Cheng pun memberitahu Ten bahwa seseorang menyebut dunia bawah di depannya. Sebagai penguasa dunia bawah, bagaimana menurut Ten? Ten pun menyebut bahwa itu tidak baik. Segera Jiang Cheng meminta Ten untuk maju. Meskipun kualitasnya buruk, namun Ten harus tetap menikmatinya. Mereka yang melihat serangan tombak hitam Jiang Cheng pun bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Ini sama sekali bukan kegelapan. Itu adalah neraka itu sendiri. Ten pun seketika menyerang Shiva. Namun Shiva seketika mengaktifkan skill Golden Light untuk melindungi tubuhnya. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun mengerahkan serangga Ten sebanyak 6 juta untuk bergabung ke dalam Sphere of Hades. Hingga serangan ini menembus pertahanan Shiva dan seketika membunuhnya. Jiang Cheng pun meminta Ten untuk lanjut dan membunuh mereka semua. Mereka yang melihat serangan Jiang Cheng pun menyadari bahwa jalur serangan Jiang Cheng akan mengarah ke Park Yeon. Park Yeon yang berusaha lari dari serangan ini pun meminta mereka untuk cepat. Mereka harus menahannya bersama-sama. Jika tidak, Thunder System juga akan lepas kendali. Di samping itu, Kaito N yang terus menahan Nine Miasma Wing pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa bertahan lebih lama di sini. Kaito N pun meminta mereka untuk melakukan sesuatu, karena Miasma Wing akan lepas kendali. Dengan cepat, pasukan kenaik Templar pun maju secara langsung ke arah Jiang Cheng. Melihat pasukan Templar kenaik ke arahnya, Jiang Cheng pun segera meminta Ten untuk mengembalikan 5 juta serangganya dari penggabungan dengan Sphere of Hades. Ten pun mengerti dan setelahnya 5 juta serangga ini pun bergabung ke dalam tubuh Jiang Cheng. Di saat Templar kenaik menyerang Jiang Cheng sudah mengaktifkan Divine Eleven Prison Body dan menahan serangan para Templar kenaik dengan tubuhnya, sehingga serangan Templar kenaik pun terdorong balik. Templar kenaik pun menyebut bahwa serangan mereka sama sekali tidak efektif. Mereka pun bertanya-tanya fisik macam apakah ini. Jiang Cheng pun bertanya apakah hanya itu yang mereka punya. Jiang Cheng pun menyebut bahwa mungkin mereka belum makan. Jiang Cheng pun mendengar bahwa Templar kenaik pernah datang ke sini 400 tahun yang lalu. 3 kardinal tingkat 8 kenaik Templar tewas di perbatasan negara Xia. Dan nyatanya mereka berani untuk kembali lagi kali ini. Jiang Cheng pun bertanya bagaimana kalau dirinya yang akan pergi ke Patikan lain kali. Dan seketika Jiang Cheng melepaskan pukulannya. Melihat dampak pukulan Jiang Cheng, Templar kenaik pun menyebut bahwa mereka harus menghindari pertarungan jarak dekat. Lalu Decius pun bertanya kepada Saito apakah Saito masih tidak akan bertindak. Lalu di saat itu Jiang Cheng menyadari ada sesuatu yang aneh. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah ini skill kutukan dari Saito. Jiang Cheng pun seketika meminta pohon origin untuk merobeknya. Di samping itu Saito sendiri menilai bahwa kutukannya juga tidak efektif. Saito pun bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Apakah kutukan tidak efektif kepada Jiang Cheng? Dengan ini dirinya harus lebih berhati-hati lain kali. Jika dirinya tidak bisa mengalahkan target dengan satu serangan.
Saito pun takut dirinya akan dalam bahaya. Lalu Jiang Cheng sendiri menilai bahwa Saito pasti akan mengubah taktiknya lain kali. Dirinya harus mengakhiri pertarungan ini lebih cepat untuk menghindari serangan dari kedua belah pihak. Segera Jiang Cheng meminta Ten untuk memanggil Demon tingkat ke-9. Dan seketika Demon tingkat ke-9 terpanggil, Saito yang telah menunggu momen ini seketika meminta Decius untuk melakukannya sekarang. Dengan cepat Decius mengaktifkan item Holy Light Folding. Dan seketika Demon tingkat ke-9 terhisap ke dalam Holy Light Folding. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun meminta Nether Demon untuk keluar dari ruangan itu. Namun Nether Demon sendiri tidak bisa berbuat banyak hingga akhirnya tersegel. Jiang Cheng pun tidak menyangka bahwa Demon tingkat ke-9 juga akan terpengaruh. Jiang Cheng pun merasa bahwa sepertinya dirinya harus membunuh semua kenaik Templar terlebih dahulu. Dan seketika Jiang Cheng melepaskan Divine Eleven Prison Fist. Lalu Decius menyebut bahwa dirinya tidak punya pilihan lain selain mengorbankan senjata sucinya. Decius pun pada akhirnya menggunakan Evolved Mirror Image hingga serangan Jiang Cheng yang mengenai cermin ini malah berbalik mengenai Jiang Cheng hingga membuat Jiang Cheng terpukul mundur. Jiang Cheng yang melihat hal ini bertanya-tanya apakah ini refleksi pukulannya sendiri. Jiang Cheng pun tidak menduga bahwa mereka akan menggunakan cermin untuk memblokirnya dari depan. Jiang Cheng pun merasa harus mencoba serangan diam-diam. Dirinya akan dirugikan jika menyerang dari depan, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik mereka. Namun menyadari situasinya, Jiang Cheng pun tersenyum. Dan kembali Jiang Cheng melepaskan serangan Divine Eleven Prison Fist. Dan kembali Jiang Cheng memasukkan 6 juta Crimson Beetle kepada Spear of Hades. Dan seketika Spear of Hades pun berbalik ke arah sebaliknya. Park Yeon menyebut bahwa tombak ini kabur dan mereka selamat. Park Yeon pun merasa sedikit lega karena akhirnya dirinya bisa bernapas lagi. Lalu Jiang Cheng pun kini kembali maju menyerang ke arah Decius. Decius yang melihat Jiang Cheng kembali menyerang menilai apakah Jiang Cheng telah dibutakan oleh kekuatannya sendiri. Serangan balik ini akan membunuh Jiang Cheng. Di saat Jiang Cheng kembali memukul cermin tersebut, nyatanya Jiang Cheng memberikan pukulan yang lemah. Dan ini mengagetkan Decius. Dan di saat yang bersamaan Spear of Hades nyatanya menyelinap di belakang Jiang Cheng. Dan seketika muncul menyerang pasukan Templar Knight. Decius pun tidak menduga hal ini dan menyebabkan anggotanya mulai berjatuhan. Lalu Jiang Cheng sendiri kembali menekankan bahwa dirinya belum selesai. Dan nyatanya Spear of Hades menyerang cermin ini dari arah belakang sehingga tidak memicu serangan balik dan menghancurkan cermin ini. Lalu Saito yang terus memperhatikan Jiang Cheng menilai bahwa bahan yang digunakan untuk membuat tombak itu terhubung dengan fisik Jiang Cheng. Sekarang adalah waktu yang tepat ketika fisik Jiang Cheng melemah. Dengan ini Jiang Cheng akan mati. Dan seketika Saito melepaskan kembali kutukannya. Jiang Cheng pun seketika bertanya apa yang terjadi. Tiba-tiba dirinya tidak bisa merasakan apapun. Dan seketika tombak kegelapan pun kini mulai menghujani Jiang Cheng. Namun tiba-tiba energi selimut Jiang Cheng pun aktif dan melindungi Jiang Cheng. Jiang Cheng yang melihat tubuhnya diselimuti sesuatu bertanya-tanya apakah untayan iman diaktifkan secara pasif. Dan apakah serangan itu begitu kuat. Di samping itu, Saito pun sangat kaget dengan apa yang terjadi kepada Jiang Cheng. Serangannya barusan masih belum bisa membuat Jiang Cheng mati. Saito pun bertanya-tanya apakah Jiang Cheng punya kartu truf lain. Lalu Jiang Cheng pun menyebut bahwa Saito telah menyia-nyiakan cinta Jigang dan orang-orang Chujiang untuk dirinya. Dengan ini, mereka semua akan mati. Dan kembali Jiang Cheng melepaskan Spear of Hades. Jiang Cheng pun meminta Ten untuk menyingkirkan pembunuh negara paling menjijikan lebih dulu. Dan seketika Park Yeon pun terbunuh hingga melepaskan Thunder System Jiang Cheng. Lalu Jiang Cheng meminta Nine untuk tidak bermalas-malasan. Lepaskan semua serangga dan keluarkan sekarang juga. Kalau tidak, Nine dan yang lainnya tidak akan bisa makan selama 3 hari. Serta Jiang Cheng menekankan untuk tidak pernah berpikir tinggal di rumah lagi.
Nine pun tidak menginginkan hal itu dan seketika Nine pun mengeluarkan semua bayi serangganya dan melukai Kaito N. Namun Kaito N masih belum menyerah dan mengaktifkan Soul Ignition. Kaito N pun memberitahu Saito bahwa dirinya rela mati demi negara Sakura. Ini adalah kesempatan terakhir Saito. Dengan ini Kaito N berharap bunga Sakura tetap lestari. Hingga Kaito N pun ditelan oleh jutaan Nine Miasma Wing. Saito pun marah melihat Kaito N terbunuh. Lalu Saito pun mulai membakar asal-usulnya dan mengaktifkan kutukannya dengan 10.000 pedang menusuk jantung. Jiang Cheng yang melihat serangan Kaito pun mengatakan bahwa trik yang sama tidak akan berhasil lagi. Jiang Cheng pun seketika memanggil Eleven dan meminta Eleven untuk menggunakan skill Premonition. Dan seketika Jiang Cheng melihat kejadian di masa depan. Dan saat skill Saito dilepaskan, Jiang Cheng yang telah melihat kejadian di masa depan seketika menggunakan skill Lightning Flash dan menghindari semua serangan yang datang. Selain itu, Jiang Cheng juga meminta pohon origin untuk menangani kutukan ini. Hingga Jiang Cheng berhasil melepaskan diri dari cengkeraman skill Saito. Saito yang melihat hal ini kaget dan tidak menyangka Jiang Cheng menghindari serangan terkuatnya dengan sangat mudah. Saito pun bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Lalu Nine pun memberitahu Jiang Cheng bahwa dirinya telah selesai. Jiang Cheng pun memuji kerja dari Nine. Sedangkan Saito tidak menyangka Kaito N telah mati begitu saja. Lalu Jiang Cheng pun kini melepaskan Spear of Hades dan mengunci sasaran ke jiwa dari Saito Kinichi. Saito yang telah bersembunyi pun seketika menghindari hal ini. Saito pun menilai bahwa tidak hanya Jiang Cheng bisa menghindari gerakan terkuatnya. Jiang Cheng juga bisa mengunci secara akurat posisi persembunyian dirinya. Skill bersembunyi milik dirinya adalah world class. Saito pun bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Lalu Jiang Cheng pun kini juga mengerahkan Nine Miasma Wing serta melepaskan 3000 Tribulation ke arah Saito. Kemudian saat ini di luar penghalang, orang-orang yang masih menunggu Jiang Cheng pun bertanya-tanya mengapa Jiang Cheng belum keluar. Mereka pun berpikir Jiang Cheng mungkin sudah mati. Mereka pun mengatakan bukankah Jiang Cheng agak terlalu bodoh. Dia benar-benar berbeda dari legenda yang diceritakan. Namun seseorang menyebut itu belum tentu. Jiang Cheng masih punya demon bawah tingkat 9. Mungkin demon itu bisa membalikkan keadaan. Lalu Wuzi yang sudah sampai di sana mengatakan bahwa pihak lain menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Dan pasti sudah mempertimbangkan semua faktor dan membuat persiapan yang cukup. Bahkan jika mereka semua mengikutinya, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Belum lagi Jiang Cheng hanya berada di level ketiga. Seseorang yang berbakat tapi tidak punya otak akan membunuh banyak sekali prajurit di medan perang abis. Jika Jiang Cheng bergabung dengan mereka untuk menangani 3 pulau seberang lautan, Jiang Cheng akan menjadi beban. Agak mengecewakan bahwa Xuanji memilih orang seperti Jiang Cheng. Wuji pun seketika mengajak mereka untuk pergi, karena mereka tidak bisa menyelamatkannya dan tidak perlu membuang waktu lagi. Mereka pun mengerti dengan instruksi Wuji. Namun di saat mereka hendak pergi, tiba-tiba penghalang hancur. Dan ini mengagetkan semua orang. Di saat mereka memperhatikan ledakan itu, seseorang berdiri di sana. Mereka pun menyebut bahwa aura ini adalah aura tingkat ke-8. Wuzi pun seketika meminta mereka semua bersiap untuk pertempuran. Namun setelah tabir asap memudar, ternyata yang sedang berdiri adalah Jiang Cheng. Dan Saito sendiri bertekuk lutut di hadapan Jiang Cheng. Qin Qiu yang melihat hal ini pun kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Sebelumnya, 1 menit yang lalu, di saat Jiang Cheng melepaskan Nine Miasma Wing serta melepaskan 3000 Tribulation, Saito seketika meminta Jiang Cheng untuk berhenti, serta mengatakan bahwa dirinya menyerah dan meminta maaf. Mendengar hal ini, Jiang Cheng tersenyum dan mengatakan memang sudah menjadi tradisi orang-orang seperti Saito seperti ini. Dirinya katakan sekarang juga, jika Saito mencoba bermain trik, Saito pasti akan mati. Jika Saito benar-benar ingin bertahan hidup, hanya menyerah dan meminta maaf saja tidak akan berhasil. Saito pun seketika bertanya apa yang harus dirinya lakukan.
Jiang Cheng pun mengeluarkan sebuah gulungan dan menyebut bahwa ini adalah gulungan kontrak jiwa. Jiang Cheng pun meminta Saito menandatangani ini, dan jadilah pelayannya, dan Saito tidak akan mati, tapi seorang prajurit biasa terbunuh. Tapi tidak hanya itu, dirinya punya cara untuk membantu Saito menembus level ke-9. Saito pun kaget dan bertanya mengenai maksud Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengeluarkan sebuah altar Taisu dan bertanya kepada Saito apakah pernah mendengar tentang altar ini. Saito pun pernah mendengarnya bahwa ini adalah kunci yang mencerahkan pemimpin besar negara Xia. Saito pun bertanya-tanya apakah ini gerbang yang menuju ke tingkat ke-9. Di saat Saito mulai meraih gerbang yang terbuka itu, tiba-tiba Jiang Cheng menepuk pundak Saito dan seketika Saito tersadar. Saito pun kaget karena gerbang itu tiba-tiba tertutup. Sedangkan Jiang Cheng yang memperhatikan ekspresi Saito menilai bahwa kailnya sudah terpasang dengan baik. Lalu Jiang Cheng pun bertanya kepada Saito apa yang akan Saito lakukan. Saito pun seketika bersujud dan memanggil Jiang Cheng dengan sebutan My Lord. Dan mulai sekarang dirinya, Saito Kinichi, akan menjadi pengikut Jiang Cheng. Jiang Cheng pun menyebut setelah Saito menyerahkan jiwanya kepada dirinya. Jika Saito mengkhianati dirinya, Saito akan dihukum oleh surga. Saito pun menekankan jika Jiang Cheng menginginkannya, dirinya akan membunuh dirinya sendiri di tempat. Jiang Cheng pun menyebut ini sangat bagus. Dengan kontrak ini, dirinya bisa membunuh Saito tidak peduli seberapa jauh Saito selama dirinya memikirkannya. Dan sekarang dirinya punya ide. Dirinya harap Saito bisa melakukannya. Saito pun seketika bertanya apakah Jiang Cheng ingin menguasai seluruh negeri Sakura. Dirinya bersedia melayani Jiang Cheng. Dirinya akan melewati api dan air tanpa ragu. Jiang Cheng pun seketika merasa heran dengan semangat Saito. Jiang Cheng pun membenarkan kata-kata Saito dan meminta Saito melakukan seperti yang Saito katakan. Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya padahal hanya ingin Saito menjadi orang dalam di negara Sakura, tapi dia malah meningkatkan misinya sendiri. Namun Jiang Cheng merasa mengagumi yang kuat juga merupakan tradisi lama di negara Sakura. Semakin seseorang dipukul, semakin seseorang menjilat. Dan setelahnya, penghalang dari Holy Light Folding runtuh dan menghilang. Jiang Cheng pun seketika bertanya kepada Ten mengenai keadaan Nether Demon. Apakah itu dihancurkan oleh jalan surgawi? Ten pun tidak membenarkan itu. Karena Nether Demon tidak bisa keluar dalam waktu 5 detik. Dan dirinya pada akhirnya memakannya sebelum tersegel. Jiang Cheng pun merasa itu tidak apa-apa. Itu bisa dianggap menjaga hal-hal baik dalam keluarga. Lalu Saito yang mendengar Jiang Cheng berbicara sendiri pun bertanya soal memakan demon bawah tingkat ke-9. Patriark apakah itu? Jiang Cheng pun meminta Saito untuk tidak bertanya. Jika Saito bertanya, Saito adalah anak yang tidak berbakti. Selain itu, The Holy Light Folding juga sudah hancur. Sepertinya penghalang ini akan segera runtuh. Jiang Cheng pun mengatakan kepada Saito saat Saito keluar nanti. Saito harus langsung kembali ke negara Sakura. Buatlah pengaturan yang baik dan dirinya akan menjadikan Saito jenderal yang hebat di masa depan. Saito pun mengerti dengan instruksi tuannya. Lalu kembali ke waktu sekarang. Kini Jiang Cheng merasakan ki pedang yang sangat kuat. Sedangkan Wu Zi menilai bahwa ini sungguh kejadian yang mengejutkan. Lalu Wu Zi pun bertanya apakah ini Jiang Cheng. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu. Kembali Wu Zi bertanya apakah pria yang di belakang Jiang Cheng adalah pembunuh tingkat ke-8 Saito Kinichi. Orang terkuat di negara Sakura, apakah dia juga orang pertama dalam daftar pembunuhan? Jiang Cheng pun membenarkan hal itu. Wu Zi pun kembali bertanya apakah Saito berlutut untuk menyerang Jiang Cheng tadi. Jiang Cheng pun tidak membenarkan hal itu. Saito sekarang adalah pengikutnya. Wu Zi pun bertanya dapatkah dirinya menganggap bahwa Saito telah tunduk kepada Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu. Lalu Wu Zi pun mengatakan bahwa dirinya telah mengajukan pertanyaan terakhir dan sekarang giliran Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya siapakah Wu Zi. Wu Zi pun menyebut bahwa dirinya adalah Feng Yun Wu Zi, juara daftar jenius negara Xia tahun 781. Dan orang di belakangnya juga merupakan 3 teratas di tahun-tahun sebelumnya.
Lalu Jiang Cheng pun kini bertanya apakah Wu Zi kembali untuk mewakili negara Xia dan berpartisipasi dalam kompetisi dengan 3 pulau di luar negeri. Wu Zi pun membenarkan hal itu. Jiang Cheng yang mendengar hal ini mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan terakhir dari dirinya. Melihat hal ini, Qin Qiu pun bertanya apakah begini cara orang mesum berkomunikasi. Apakah Jiang Cheng yakin tidak ada bahaya? Apakah Wu Zi percaya semua dengan apa yang dikatakan oleh Jiang Cheng? Nangong yang pun menyebut bahwa meminta pertanyaan juga merupakan bentuk pelestarian. Ini adalah keajaiban bahwa Qin Qiu telah bertahan selama bertahun-tahun di Abyss. Mendengar hal ini, Qin Qiu bertanya-tanya dalam pikirannya apakah dirinya menyinggung Nangongyan. Mengapa Nangongyan mengacungkan taring kepada dirinya? Lalu Qin Qiu menyebut bahwa mereka masih saling menatap canggung. Apakah Nangongyan ingin maju dan membantu? Nangongyan pun menyebut bahwa Qin Qiu tidak mengerti dunia mereka yang menyimpang. Mereka akan bersimpati satu sama lain dalam diam. Kemudian Wu Zi menyebut bahwa Jiang Cheng sangat bagus. Tampaknya Nine Miasma Wing Jiang Cheng lebih kuat dari yang dirinya kira. Jiang Cheng pun juga melempar pujiannya kepada Wu Zi karena memiliki ki pedang yang membuat dirinya berada di bawah banyak tekanan. Wu Zi pun menyebut bahwa dirinya level 6 sedangkan Jiang Cheng level 3. Kalau mereka bertarung, dirinya tidak yakin bisa mengalahkan Jiang Cheng. Tidak heran Jiang Cheng dilatih sebagai penerus oleh dewa bela diri Jiang Xuanji. Jiang Cheng benar-benar layak. Selain itu, Wu Zi juga mengatakan bahwa Jiang Cheng mungkin tidak bisa menggunakan kawanan serangga dalam persaingan dengan 3 pulau di luar negeri. Jadi Jiang Cheng harus berhati-hati. Saat itu dirinya akan melindungi Jiang Cheng dengan baik. Ini adalah janjinya kepada Xuanji. Lalu Qin Qiu memberitahu Wu Zi bahwa hari mulai gelap. Mereka harus pergi ke markas utama di kota sihir. Wu Zi akan punya banyak waktu untuk mengobrol nanti. Lalu Jiang Cheng sendiri meminta Saito untuk segera kembali dan mengikuti rencana. Saito pun mengerti. Saat Saito pergi, Saito menilai bahwa mereka anak muda yang bodoh ini benar-benar berpikir bahwa satu-satunya hal yang dapat dipamerkan oleh Jiang Cheng adalah Nine Miasma Wing. Lalu Jiang Cheng sendiri berpikir, di usia 29 tahun Wu Zi sudah mencapai puncak level ke-6. Dirinya belum mendapatkan sistem serangga. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah dirinya bisa melakukannya. Jika ada aturan dalam kompetisi Tian Yuan yang membatasi semua kekuatan eksternal, dan dirinya memiliki 2 serangga dan hanya dirinya sendiri, akankah dirinya cukup percaya diri untuk memenangkannya? Di sana masih lebih dari 2 bulan untuk setidaknya meningkatkan Heavenly War God level 1 ke level 3. Lalu di saat yang sama Eleven memberitahu Jiang Cheng bahwa pohon origin telah menghasilkan buah pelangi. Jiang Cheng pun mengerti buah pelangi dari pohon terakhir kali memungkinkan dirinya untuk mendapatkan keilahian dan membuka Heavenly War God. Membuka jalan bagi dirinya untuk mencapai tingkat ke-10. Jiang Cheng pun penasaran apa yang akan terjadi kali ini. Terakhir kali itu dimatangkan dengan menyiram sisa jiwa yang dikumpulkan Ten di medan perang Chuating. Dan kali ini itu dimatangkan secara langsung. Lalu Eleven pun menyebut ketika Jiang Cheng menerima Saito sebagai pelayannya. Pohon origin menyerap semua jiwa yang tersisa di medan perang dan membentuknya. Jiang Cheng pun menyebut ini sungguh mengejutkan. Pohon origin sekarang bisa mengumpulkan sisa jiwa sendiri. Dan segera Jiang Cheng mengkonsumsi buah ini. Dan seketika notifikasi menyebut bahwa Jiang Cheng menerima fungsi buah dan mendapatkan item khusus Stamp of Fight. Persyaratan pemicunya adalah menghancurkan dewa mereka, patahkan tulang punggung mereka, dan hapuskan peradaban mereka. Gunakan pada kelompok tertentu atau jenis bentuk kehidupan tertentu. Jiang Cheng dapat memberi Stamp of Fight pada asal-usul jiwa mereka. Mereka akan memiliki pemujaan tertinggi dan keimanan fanatik pada orang yang terikat pada benda ini. Tidak peduli alasannya, tidak peduli reinkarnasi, tidak peduli kebangkitan, tidak peduli reproduksi. Stamp of Fight akan selalu ada. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.